Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahirin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat ini. Pertama dalam rangka silaturahmi, kemudian yang kedua kita pada malam ini insyaallah akan menyampaikan dukungan dan doa kepada kaum muslimin, para mujahidin, khususnya pada para pejuang Islam, dan terkhusus lagi kepada negara Republik Islam Iran. Iran merupakan, bisa dikatakan, negara yang sangat frontal dalam perjuangannya membela Palestina, membela kaum tertindas, dan pada akhir-akhir ini kita ketahui Iran berjuang melawan agresi yang dimulai oleh Zionis dengan menyerang tanah air mereka, dan pada saat ini mereka sedang berjuang untuk membela tanah airnya, membela kaum muslimin, membela kaum tertindas. Dan kita pada kali ini insyaallah berada di barisan orang-orang yang berjuang dalam melawan kezaliman, di mana pada saat ini diwakili oleh Republik Islam Iran, karena dalam Islam itu kita tidak dibenarkan untuk berdiam diri, tidak membela antara kebatilan dan kezaliman. Kita harus memihak salah satu, apakah kita dalam barisan orang-orang yang mendolimi ataukah orang-orang yang melawan kezaliman. Ini sebagaimana pesan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada dua putranya, yaitu Al Hasan dan Husain khususnya, dan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mujahidin pada umumnya, di mana beliau menyatakan kuna lid-dhalimi khosman walil madlumi aunan. Beliau menyatakan bahwa ketika kita menghadapi atau mendapatkan orang-orang yang berbuat dolim kepada orang lain, maka kita harus melawan, kita harus menentukan sikap untuk menghadapi orang-orang yang dolim. Dan bagi orang-orang yang dizalimi kita harus menolong. Artinya kita tidak boleh berada di antara dua hal ini, tidak melawan kepada orang dolim, juga tidak menolong orang-orang yang terzalimi. Ini adalah pesan di mana Amirul Mukminin atau sebagian kelompok meyakini sebagai khalifah yang keempat berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa melawan kedoliman, di mana di saat ini kedoliman yang nyata adalah apa yang dilakukan oleh setan besar, atau ibaratnya yang disebutkan oleh Imam Khomeini disebut dengan syaitanul akbar, yaitu kaum-kaum dolim, di mana di saat ini diwakili oleh Zionis dan AS serta orang-orang yang berada di balik atau di belakang mereka. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membaca sebuah doa khusus, yaitu doa Jawshan Shogir, di mana doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Imam Ahlul Bait, yaitu Imam Musa Al-Kadhim. Doa yang secara khusus dianjurkan untuk dibaca ketika menghadapi ancaman, menghadapi kedoliman, menghadapi peperangan dari kaum zalim kepada diri kita atau kepada orang-orang mukminin. Meskipun secara langsung mungkin tidak memiliki efek kepada kaum mujahidin, kepada Republik Islam Iran, namun dengan apa yang kita lakukan ini semoga menjadi hujah bagi kita nanti, bahwa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki jawaban saat menghadapi kedoliman dan orang-orang dolim. Kita berada di barisan mana? Apakah mendukung kedoliman, yaitu di belakang setan besar, ataukah kita membela orang-orang yang terdolimi, di mana saat ini orang-orang yang jelas dizolimi adalah Palestina, dan pembela utamanya yaitu Republik Islam Iran. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan ini juga
menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya berupa debu dibanding langkah-langkah yang dilakukan oleh kaum mujahidin. Oleh karena itu, kita tuluskan niat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, memenangkan kaum muslimin mujahidin di seluruh penjuru dunia, dan terkhusus yang dilakukan oleh para mujahidin dari Republik Islam Iran. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah ala diniyah wa kulliyatis sholihah. Al-Fatihah wa qabla sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi kam min aduin in tadu alayya sayfa adawati wa sahadali dubata midyati wa arhafali syabahati wa tafali qawatila sumubi. Ilahi falakal hamdu ala dalika kulli. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ja'alni li na'maika minasyakirin wa li alaika minadzakirin warhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ud ala jahli bihilmika wa ala fakri bihinak wa ala dulli bi'izzika wa ala dulli bi'izzika wa sultanik wa ala da'fi bikuwatik wa ala khawfi biamnik wa ala dunubi wa khataya bi'afwik wa rahmatika ya arhamar rahimin ya rahmanu ya rahim. Allahumma inni adra'u bika fi nahari syaitan al-akbar wa ahibbaihi wa zumalaihi wa atba'ihi wa a'udzu bika min syarri fakfinihi bima kafaita bihi anbiya'ak wa awliya'aka min khalqik wa salihi ibadika min farainati khalqik wa tughati utatika wa syarri jami'i khalqik birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Kita malam ini, malam Jumat, juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, dan juga kepada muassis Husainiyah Duta Zaman almarhum Pak Imam Sultibya Adib, dan juga keluarga teman beliau Bapak Reza. Semoga pahala surah Al-Fatihah menjadikan kubur mereka lapang, dan semoga mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah. Juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Yusri Idris Chan Husnimar, dan juga Bapak Burhanuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan rezeki di alam kubur mereka, memberikan ampunan dan merahmati mereka semua. Ala hadiniyah wa kulliyatis sholihah. Al-Fatihah wa qabla sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita setelah ini akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Biiznillah berkaitan dengan situasi saat ini tentang negara Islam Iran, tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang perlu kita ketahui. Silakan Pak Bis. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi al-muntajabin al-mayamin. Allah Ta'ala fil kitabil karim wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fillah, kita hadir di sini kembali dalam majelis rohani malam Jumat, yang dalam hal ini juga kita laksanakan sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk membeningkan rohani kita setelah beberapa hari melewati hari-hari kita dengan berbagai macam keadaan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang setia, yang telah berjuang untuk kita sehingga kita mencapai peradaban yang luar biasa hingga hari ini, dibebaskannya kita dari kegelapan sehingga mencapai alam yang terang benderang. Upaya Rasulullah ini bukanlah upaya yang berlangsung beberapa tahun lalu dan kemudian hilang dan kita hanya menikmati, bukan itu. Upaya Rasulullah dalam mencerahkan umat manusia, membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia, adalah upaya yang harus terus-menerus berlangsung. Jadi ketika kita memuji Rasulullah, ya, karena berkat jasanya lah kita keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, bukan berarti kita hanya memuji saja, bukan. Tapi dalam artian bahwa perjuangan itu masih terus berlangsung hingga hari ini. Ya, setelah Rasulullah ada orang-orang yang tetap berada di jalan kebenaran, yang terus memperjuangkan kebenaran sekalipun kematian menjadi taruhan. Artinya perjuangan ini bukanlah perjuangan yang kemarin telah selesai dan hingga hari ini tinggal dinikmati, tidak. Perjuangan itu terus akan berlangsung karena orang-orang zalim itu akan ada di setiap masa. Nah, orang-orang zalim yang ada di setiap masa ini harus dilawan oleh orang-orang yang berjalan di jalan ilahi, berjalan di jalan kebenaran, sehingga kezaliman tidak akan pernah menguasai umat manusia. Itu makna kenapa kita mengenang Rasulullah sebagai orang yang menyelamatkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baik, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita mendengar dan menyaksikan perkembangan dunia yang begitu cepat. Kadang itu di luar dari prediksi-prediksi kita. Dan yang terbaru adalah bahwa kekejaman orang-orang zalim itu semakin melampaui batas. Kekejaman orang-orang yang melakukan penindasan terhadap sesama manusia itu telah melompati garis merah. Kenapa? Karena orang-orang zalim itu telah mengambil banyak hal dari kemanusiaan, nyawa, harta, bahkan sesuatu yang lebih berharga dari harta dan nyawa, yakni iman. Kita tahu bahwa banyak orang-orang berkuasa yang sebenarnya memiliki kekuasaan untuk menghentikan kezaliman itu malah terdiam, dan mereka adalah mengaku orang-orang yang beriman. Artinya bahwa
bukan hanya harta dan nyawa saja yang direnggut oleh orang-orang zalim ini, tapi keimanan. Betapa banyak para pemimpin yang memiliki kekuasaan yang dengan tangannya bisa menghentikan kezaliman ini, mereka terdiam, bahkan diam-diam menolong orang zalim ini. Dan Allah telah berjanji dalam banyak ayat Al-Quran untuk menghancurkan orang-orang zalim ini, ya, dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka, ya, tidak bisa melakukan kezaliman yang lebih berat lagi. Melalui tangan siapa? Melalui tangan orang-orang yang memiliki kekuatan. Bukan hanya kekuatan harta dan kekuatan teknologi saja, tapi kekuatan iman. Ikhwani fillah, melakukan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita juga berduka untuk para syuhada. Para syuhada yang telah mempersembahkan jiwanya yang suci dalam perjuangan, dalam perjalanan untuk melindungi kaum tertindas, melindungi rakyat yang dalam beberapa hari ini mengalami penghinaan yang luar biasa. Mereka adalah Sayyid Hasan Nasrullah, Ismail Haniyah, Yahya Sinwar, kemudian para jenderal Republik Islam Iran, diantaranya Jenderal Hussein Salami, Brigadir Jenderal Baghiri, kemudian Jenderal siapa lagi? Komandan Dirgantara Republik Islam Iran, Brigadir Jenderal Haji Zadeh. Kemudian kita juga mengenang para syuhada dari para pemimpin pemerintahan Republik Islam Iran, diantaranya Sayyid Raisi, Presiden Republik Islam Iran, Amir Abdullahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran. Kemudian kita juga mengenang para jurnalis yang syahid, mungkin puluhan jurnalis yang sudah dibunuh oleh rezim penindas. Kita juga mengenang para syuhada bangsa kita yang telah membebaskan kita dari belenggu penjajahan, dan tanggung jawab kita hari ini adalah meneruskan perjuangan mereka untuk menyokong, ya, dengan apapun yang kita bisa, setidaknya opini, setidaknya niat, setidaknya pemikiran untuk berlepas diri untuk melawan orang-orang zalim ini. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala, hal yang ingin kita jelaskan hari ini adalah bahwa umat Islam, bahwa umatnya Muhammad ini tidak menyukai kekerasan, tidak mencintai perang, ya, tidak menginginkan perang. Kita berperang adalah karena kita diperangi. Kita berperang jika kita berusaha untuk ditindas oleh kelompok lain, oleh bangsa lain. Kita berperang karena orang lain menindas kita. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya peperangan ini bukanlah kehendak kita. Peperangan ini adalah peperangan yang dipaksakan. Peperangan yang dipaksakan, ya, tidak akan pernah menghasilkan perdamaian yang dipaksakan. Kenapa? Kita, ya, ketika diperangi ada hak-hak kita yang dirampas. Kita tidak mungkin membiarkan hak-hak kita dirampas begitu saja. Artinya respon, ya, kaum beriman ketika diperangi adalah melawan orang-orang yang memerangi ini, kemudian mengambil hak kita yang sudah dirampas tadi. Dan inilah yang terjadi di dunia pada saat ini. Sebagai informasi, ya, kenapa Iran, Republik Islam Iran melakukan perlawanan? Karena Republik Islam Iran diserang lebih dahulu, bukan hanya di negerinya, tapi di kedutaan-kedutaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa alasan musuh, ya, menyerang Republik Islam Iran ini bukanlah alasan yang logis, bukanlah alasan yang bisa diterima akal. Bagaimana
bangsa lain bisa mendikte sebuah bangsa bisa mendikte bangsa lain. Bagaimana kekuasaan ya digunakan untuk memperbudak sebuah bangsa. Ya. Alasan yang digunakan oleh para penjajah adalah karena Republik Islam Iran dikabarkan menginginkan untuk membuat bom nuklir. Yang ini sudah dibantah dengan apa? Dengan istitaat, ya, dengan fatwa marja, fatwa pemimpin Republik Islam Iran itu sendiri, yakni Sayyid Ali Khamenei, bahwa membuat senjata nuklir, ya, itu bisa mengundang mara bahaya bagi manusia atau bisa membahayakan manusia, yang mengundang kematian massal, sehingga Rahbar tidak memperbolehkan untuk memproduksi senjata nuklir pada waktu itu hingga saat ini belum ada fatwa membolehkan senjata nuklir. Bahkan ketika Republik Islam Iran terdesak selama 30 tahun, ya, para penjajah memfitnah Republik Islam Iran, berusaha membuat bom nuklir. Dan ini tidak logisnya. Kenapa? Kalau Iran ingin memproduksi bom nuklir, 10 tahun lalu Iran sudah memiliki bom nuklir ini. Tapi sampai hari ini tidak. Karena Badan Atom Dunia pun memantau bahwa tidak ada bukti Iran berusaha untuk membuat bom nuklir. Nah, secara saintifik kenapa? Dengan teknologi sentrifugal yang paling tertinggal saja, sebuah fasilitas nuklir itu bisa bisa sampai kepada fase terakhir, ya, sehingga bisa memproduksi uranium hanya dalam waktu 10 tahun. Dengan teknologi yang terbaru, hanya butuh 12 hari sampai 4 minggu untuk membuat bom nuklir. Sebuah fasilitas bisa melakukan itu. Tapi selama 30 tahun, dan bertahun-tahun para penjajah berbicara di sidang-sidang PBB, berbicara di sidang-sidang Kongres, ya, Kongres Amerika atau Kongres yang lain, mengatakan bahwa Iran cukup dekat, ya, sangat dekat untuk memproduksi bom nuklir. Bahkan mereka katakan bahwa cukup dekatnya itu hanya dalam pergantian musim, yakni 3 bulan. Dari tahun 1996 sampai 2025 itu saja diulang-ulang. Dan itu tidak logis. Kenapa? Kalau memang di tahun 1996 Iran sudah sangat dekat untuk membuat bom nuklir, maka di tahun 1998 Iran sudah punya bom nuklir. Tapi tidak ada bukti. Dan bukti ini, ya, diakui oleh Badan Atom Internasional. Artinya apa? Alasan penjajah menyerang bangsa Iran, menyerang Republik Islam Iran adalah alasan yang dibuat-buat. Dan ini sering digunakan oleh para penjajah sebagai apa? Legitimasi internasional untuk apa? Untuk menjajah, untuk mendikte bangsa lain, untuk menggulingkan, dalam bahasa mereka, menggulingkan rezim. Republik Islam Iran ini adalah Republik Islam Iran, ya, yang konstitusinya adalah diambil dari perangkat-perangkat agama. Republik yang dihadiahkan untuk Shahibul Asri waz Zaman. Kalau tidak untuk itu, ya, minimal, ya, didedikasikan untuk Islam, melindungi negeri-negeri Muslim. Tapi hari ini negeri ini diserang. Menggulingkan rezim artinya adalah menggulingkan peradaban Islam itu sendiri. Negara mana yang mencapai kemajuan teknologi diembargo dari segala sisi, tapi tetap mencapai kemajuan, tetap mencapai kegemilangan teknologi, ya, tidak tertinggal oleh bangsa lain, bahkan lebih maju. Negara mana selain negara Republik Islam Iran? Negara mana yang tidak kehilangan keimanan ketika berhadapan dengan para agresor? Negara mana yang dengan seluruh upayanya, ya,
dengan seluruh keterbatasannya menyokong, ya, setelah revolusi tahun 1979 menyokong perlawanan terhadap penjajah, menyokong pembebasan, misi pembebasan Palestina, yang menyokong faksi-faksi perlawanan di Palestina. Dan semua orang tahu, mata dunia terbuka bahwa Iran lah yang menyokong faksi-faksi perlawanan ini untuk melawan agresor. Bukan Iran untuk apa cari muka? Ya, bukan Iran cari muka. Kalau cari muka cukup Iran tampilkan saja yang baik-baik. Tapi ini Iran mengambil resiko, dicap sebagai apa? Negara teroris. Dicap sebagai apa? Ya, negara yang membuat ketidakstabilan di kawasan. Bahkan Iran dengan mazhabnya, ya, sejak beberapa tahun pasca revolusi, beberapa negara membiayai para pendakwah untuk mensesatkan orang-orang yang bermazhab seperti mazhabnya orang Iran. Ini adalah sebuah kronik, sebuah kronologi, sebuah tapak-tapak panjang yang dititi oleh Iran, ya, sampai pada keadaan seperti sekarang. Kita tahu bahwa ketika sebuah bangsa mengumumkan bahwa dia tidak mau ditindas, para penindas itu tidak suka. Oleh karena itu, kita bisa memahami ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Republik Islam Iran. Konsekuensi apa? Ya, konsekuensi berdiri seorang diri menghadapi para agresor. Tidak ada satupun, ya, yang dengan sungguh-sungguh berada di sisi Republik Islam Iran ketika dia berhadapan secara langsung dengan penindas, dengan agresor. Ini adalah resiko, dan resiko-resiko ini akan kita tanggung juga. Kenapa? Kata Imam Ali ketika dikatakan kepada pengikut Imam Ali, kalau kamu mencintaiku, kata Imam Ali, ya, maka bersiaplah dengan kemiskinan. Maksud dari mencintaiku, mencintai bukan mencintai hanya sosok pribadinya, tapi pasti dengan sekaligus dengan nilai-nilainya keseluruhannya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai anti terhadap penindas, ya, nilai-nilai kehormatan. Itu yang membuat ketika seseorang bersiteguh, ya, berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai anti penindasan, nilai-nilai kasih sayang, tentu orang-orang yang memiliki watak agresor tidak menyukai ini, ya. Dan kebanyakan manusia, ya, lebih mencintai kebatilan, ya, ketika mereka meninggalkan akalnya, terjebak dalam kecenderungan hewaninya, perasaan ingin mengagresi, perasaan ingin mengkonsumsi lebih banyak, itu yang membuat manusia kehilangan akalnya. Dan kita tahu kenapa bangsa-bangsa yang mengkonsumsi lebih banyak, bangsa-bangsa yang mengagresi lebih banyak adalah bangsa yang kehilangan akalnya. Dan kita tahu bahwa mereka lebih banyak, ya. Ikhwani fillah Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari semua ini? Apa hikmah dari kejadian baru-baru ini? Hikmah yang paling gampang kita lihat adalah ja'al haq wa zaqa batil. Ketika kebenaran itu nampak, lenyap sudah seluruh fitnah, terkunci mulut-mulut, ya, hening. Para penuduh tidak bisa lagi mengungkapkan tuduhan-tuduhannya dengan leluasa. Kenapa? Karena kebenaran telah tampak. Republik Islam Iran satu-satunya negara, ya, yang mengorbankan para jenderalnya, bahkan presidennya, ya, hanya untuk membela kaum tertindas di Palestina. Bukan hanya pembela kaum tertindas di Palestina. Sesungguhnya Islam melindungi bangsa-bangsa Arab. Kenapa? Kalau tidak ada Iran, maka seluruh bangsa Arab itu sudah dijajah oleh Barat. Seluruh bangsa. Sekarang saja negara-negara OPEC itu tidak bisa
bekerja di luar dikte Barat. Produksi minyak dibatasi. Agar apa? Agar Barat bebas saja untuk menentukan harga. Dan Barat berusaha ya memperlakukan uranium ya seperti mereka memperlakukan minyak bangsa-bangsa Arab. Kalau tidak ada Iran, maka seluruh kawasan itu tidak lagi punya kehormatan. Jadi Republik Islam Iran itu memegang tanggung jawabnya karena dia mengklaim negaranya adalah Republik Islam Iran. Dia harus melindungi seluruh umat Islam. Ya, bahkan Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan, mungkin koreksi kalau saya salah nanti. Sayyid Ali Khamenei mengatakan, untuk apa takut kepada kematian? Kalau kematian itu datang, silakan datang. Ya. Iran tidak penting, kata Sayyid Ali Khamenei. Kalau Iran harus runtuh-runtuhlah Iran. Yang terpenting adalah umat Islam. Yang terpenting adalah Islam. Sayyid Ali Khamenei mengatakan yang terpenting adalah Islam. Beliau ya mendahulukan Islam ketimbang dirinya sendiri dan negaranya. Artinya apa? Sebenarnya ya kedudukan Republik Islam Iran ini memposisikan dirinya ya sebagai representasi dari Islam itu sendiri. Apa representasi yang digambarkan Iran terhadap Islam? Kemajuan teknologi, keberanian melawan para agresor, kemandirian, keberanian, ya, dan teguh dalam sikap. Kalau tidak ada Iran, tidak jelas mana agresor, mana bukan. Ketika Iran melawan, orang bisa melihat Iran melawan. Kenapa? Karena Barat berusaha mengagresi. Jelas mana agresor dan mana bukan. Bayangkan seandainya tidak ada Iran. Kita tahu bahwa para aktivis yang sedang berada di perbatasan Rafah yang ikut serta dalam Global March, ya, itu ditahan. Seperti puisi Mustafa Samran. Ya. Aku tidak bisa menunjukimu kebenaran. Aku tidak bisa memperlihatkanmu kepadamu apa itu kebenaran. Tapi aku bisa menjadi sebuah lilin kecil yang temaram, yang dengannya engkau bisa melihat beda jelas antara gelap dan terang. Ya. Di forum ini kita hanya menunjukkan fakta-fakta. Mungkin tidak segamblang fakta-fakta yang diungkapkan oleh media, ya. Itu segamblang dengan fakta-fakta yang sesuai dengan realitas yang lebih luas lagi. Tapi dari poin-poin sederhana ini kita bisa tahu, ya, jelas perbedaannya antara gelap dan terang itu. Jelas perbedaan antara agresor dan orang-orang yang teguh dalam kebenaran. Ikhwanifillah, kita bukan apa-apa, jauh dari pusat perlawanan. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan Sayyid Ali Khamenei mengatakan bahwa beliau sangat berharap kepada para intelektual, para akademisi, ya, para mahasiswa yang yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan menulis, beropini, untuk mengungkapkan suaranya, untuk mengungkapkan ia berpihak kemana. Dan kita ya punya tanggung jawab, setidaknya bagi diri kita sendiri. Ya. Kenapa kita melawan para penindas? Karena kita percaya Tuhan. Pertama, karena kita orang-orang bertauhid. Kedua adalah karena perintah syariah. Ya. Karena prinsip-prinsip furu'uddin kita, prinsip-prinsip syar'i kita, ya, menuntut kita untuk melawan penindas. Kawan-kawan, ikhwan sekalian, kalau dua ini tidak ada, anggaplah tidak ada, ya. Anggaplah tidak ada, anggap Tuhan tidak ada, anggap itu tidak, syariat itu tidak diperlukan, anggap dua hal ini tidak ada. Tapi fitrah manusia, ya, yang ketiga ini fitrah manusia tetap menginginkan kita melawan penindas. Fitrah kita saja udah cukup sebagai argumen
untuk melawan penindas. Ya, kita lihat bahkan di alam bebas, rusa, kijang atau bison, ya, rusa, kijang atau bison tidak mau langsung diterkam. Ya, dia berusaha menghindar. Kalau tubuhnya lebih kecil, kalau tubuhnya lebih besar, dia tetap berusaha melawan. Ya. Ini manusia yang punya suara hati nurani. Seandainya anggap Tuhan tidak ada, anggap syariat tidak ada, ya, dua hal ini tidak ada, kita punya hal ketiga, fitrah. Argumen fitrah cukup, ya, sebagai alasan untuk melawan orang-orang yang menindas, melewati batas-batas garis merah yang ditetapkan oleh kemanusiaan kita. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala, malam ini tentunya bukan akhir dari itikat kita untuk berpihak kepada orang-orang tertindas, berpihak kepada orang-orang melakukan perlawanan terhadap penindas, berpihak berseberangan dengan para agresor. Tentu semoga hingga akhir hayat kita minimal dalam itikat kita untuk melawan para agresor. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, dan semoga Allah memberikan kedudukan yang setinggi-tingginya kepada para syuhada. Malam ini kita beriktikad dalam hati kita mendoakan seorang lelaki tua. Kalau kita tidak punya anggapan yang luar biasa kepada Sayyid Ali Khamenei, ya, bukan marja saya, bukan ulama saya, setidaknya punyalah pandangan ini. Ada seorang lelaki tua yang cacat di sana, dengan hatinya yang jernih dan bening dan kasih sayang terhadap kaum tertindas, dengan hatinya yang jernih melihat perkara yang terjadi, dengan pikirannya yang rasional untuk melawan para penindas, yang seorang diri yang sedang diancam untuk dibunuh. Minimal pandangan kita melihat sosok ini, ya, dan berharap kepadanya, dan berharap agar dia, ya, selalu dikaruniakan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang menganggap bahwa Sayyid Ali Khamenei adalah sebagai sosok bahkan lebih dekat daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, bagi kita yang menganggap bahwa Sayyid Ali Khamenei sebagai marja kita, ya, sebagai sosok ulama yang kita hormati dan kita ikuti, sebagai sosok ayah bahkan dalam hati kita yang paling dalam, adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi beliau, memanjangkan umur beliau, dan juga memberikan beliau keberhasilan dalam melawan para penindas, sehingga Allah memuliakan beliau dan menghinakan para penindas. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.